Aneh banget sih akhir-akhir ini kenapa ya? Bahwa aku kayak pegel banget gitu. Kok enggak. Ini aku yang ngantuk. Aku nggak sadar aja letak gelasnya di mana. Kayak ada orang ya? Kia, kamu kenapa, Nak? Kia? 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 Kia, kamu kenapa, Kia? Kia? Kia, kamu kenapa, Kia? Istighfar, Kia, Kia. Kia! Kia, kamu kenapa, Kia? Kia! Kia! Ma. Yuk pelan-pelan, Ma. Kamu Kia kan? Hah? Iya, Ma. Aku Kia, anak Mama. Siapa lagi? Kenapa sih, Ma? Harusnya Mama itu yang cemas sama kamu. Kamu beneran nggak apa-apa? Hah? Beneran kamu nggak apa-apa? Iya, emangnya ada apa sih, Ma? Kia nggak kenapa-napa kok. Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Mama itu semalam takut banget. Semalam kamu itu kesurupan, tau nggak? Ih, Mama, jangan ngada-ngada deh. Semalam itu Kia tidur. Terus pas tadi pagi bangun, Kia nemuin Mama pingsan di lantai. Ya ampun, Kia. Mama itu lihat dengan kepala Mama sendiri. Kamu itu marah-marah. Terus setelah itu kamu lompat ke Mama. Makanya Mama shock. Habis itu Mama pingsan. Ya udah ya. Nanti kita ngobrol lagi. Soalnya Kia sekarang harus ke kantor buru-buru. Kia ada meeting, Ma. Kia, tolong dong, kamu gak usah ke kantor. Mama takut terjadi sesuatu lagi sama kamu ya. Kamu di rumah aja ya, sayang ya. Ma, insya Allah nggak ada apa-apa kok. Ya,
Kan selama ini Mama selalu doain Kia. Ya udah ya, Kia berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang. Iya. Ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Misi Bu Charlotte. Siapa yang ngizinin kamu untuk masuk dalam meeting? Kamu telat kan? Maaf Bu, tapi Sekarang keluar. Keluar saya bilang! ya Bu. Sampai di mana saya tadi? Itu siapa ya yang di samping Bu Rizka? Kenapa dia ngeliatin aku sini segitu tadi? Oh ya, seperti yang saya infokan, Vena ini adalah sekretaris baru saya. Kenapa sekarang bisa ada 2 sekretaris, Bu? Iya, saya tuh nggak dikasih tahu tentang hal ini loh, Bu. Lagi pula kalau ada sekretaris baru, gimana dengan posisi saya? Saya kan udah jadi sekretaris Ibu 3 tahun lalu. Vena, masuk ruangan. Kia, saya ini yang punya perusahaan ini. Apa saya harus minta izin kamu? Kalau saya mau punya sekretaris lagi. Nggak gitu, Bu. Maksud saya di sini cuma mau nanyain aja tugas saya. Dan kalau ada 2 sekretaris, terus kita jadi bagi tugas gitu, Bu. Masuk. Iya Bu, ada yang bisa dibantu? Vena, perkenalkan. Ini Kia, sekretaris pertama saya. Halo Kia, sudah lama gak ketemu ya? Udah lama gak ketemu. Emang kita pernah kenal ya? Wah, kamu lupa? Kita ini satu SMA dulu. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Ini apa-apaan sih ini? Ibu! 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 Lama banget. Iya nak. Ini Ada apa? apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Vena, ibu baru habis sholat. Terus mau lanjutin ini. Ini bahan-bahan buat bikin nasi uduk buat dagangan besok. Buat dagang besok? Iya. Ini buat dagang besok nih. Ada hasilnya nggak dari dagang ini tuh? Ada hasilnya nggak? Astagfirullahaladzim, nak. Bu, nggak usah drama, realistis aja. Ini nggak akan ngasilin apa-apa. Oh ya, kamu belum makan ya, nak. Nanti ibu siapkan makanan ya. Aku udah nggak mau lagi makan masakan ibu, karena percuma. Itu bakal bikin aku miskin. Maksud kamu apa? Maksud aku itu setelah aku terima gaji pertama, aku bakal cabut nih dari rumah busuk gembel kayak gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Kenapa ya? Akhir-akhir ini kaki aku kayak pegel banget. Lama-lama lagi jadi sakit lagi. Loh, bukan aku mana ya? Kok nggak ada sih, perasaan taruh di situ deh. Ya,
Ini baju kerja kamu. Habis digosok sama Bibi. Iya, Ma. Taruh sini ya. Heeh. Ma, mau kena aku di mana ya? Itu mukena dari tadi di depan mata, emang kamu nggak kelihatan? Hah? Ih, kok aneh sih? Iya, aku tadi nyariin loh, Ma, nggak ada, beneran deh. Makanya kalau nyari tuh pakai bismillah, jangan pakai mulut. Iya. Halo, iya Bu. Perjanjian dengan PT Persada. Oh, gini Bu, kita kan baru ketemu sama kliennya itu besok. Nah, filenya masih di kantor. Oh, oke, iya Bu, saya ambil ke kantor. Kalau gitu malam ini saya rapiin ya Bu. Ya, oke Bu. Mau aku ke kantor ya, harus kantor sekarang nih, mau ngambil file soalnya. Malam ini juga, emang nggak bisa besok. Lagian kan tadi kamu mau sholat dulu, baru pergi ya. Ini tuh penting banget. Aku tuh harus selesaiin laporan malam ini juga, kalau nggak ntar aku dipecat. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya sayang ya. Iya, Ma. Ini Bu, saya lagi jalan mau ke kantor, filenya mau saya ambil. Habis itu nanti laporannya langsung saya kasih. Iya Bu, saya kirim sekarang, oke. Iya, oke Bu. Waalaikumsalam. Ndra, kamu bisa tolongin saya nggak? Ini ada kecelakaan. Mbak nggak apa-apa Mbak? Saya... Kenapa? Tadi Mbak nyaris nabrak motor saya, Mbak. Mbak berusaha menghindar, tapi kemudian nabrak pohon. Ya ampun Mas, maaf banget ya. Saya nggak konsen tadi nyetirnya. Tapi Mas nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa, Mbak. Justru saya yang harus tanya sama Mbak nggak apa-apa. Soalnya tadi dokter bilang katanya kaki Mbak terkilir dan harus diperban sementara waktu. Aduh, Mas makasih ya udah bawa saya ke rumah sakit. Nanti saya ganti kerusakan motornya ya Mas. Gak usah, Mbak. Motor saya nggak apa-apa kok. Iya Mbak, ini tasnya Mbak. Mohon maaf, tadi kita soalnya nyari identitasnya Mbak untuk administrasi rumah sakit. Jadi harus bongkar tasnya Mbak untuk cari KTP. Maaf ya Mbak, jadi ngerepotin. Astaga, saya lupa saya harus kasih laporan ke kantor. Au! Aduh, sakit. Aduh, sakit banget. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ngeliat sesuatu tadi. Lihat nggak lu? Iya, Ndra. Hah? Lu lihat nggak? Enggak, lu nggak ngeliat apa-apa. Ini ada yang nggak beres. Ini ada yang nggak beres, Reh. Mas sama Mbak ada apa sih? Kok ngeliatinnya kayak gitu? Enggak. Mbak nggak ngerasa apapun? Wah, gaya udah kayak anak muda, Bah. Mau kemana? Abah mau ikut audisi, casting. Ada yang mau bikin film deket-deket sini. Makanya Abah lagi latihan acting sama burung juga. Biar takutnya gitu kan. Ada yang ngetes jadi binatang juga siap. Ya Allah, Bah. Maaf ya, udah ngaca apa belum? Emang si Tapang udah kayak Diki Chandra waktu muda. Emang bisa? Bisa, tuh acting mah sok tes, Bu. Lah. Coba kalau acting senang. Hah? Bener, aku dapat rezeki. Terima kasih. Oh, Baru satu. iya. Kalau acting marah. Kalian mau apa? Kisanat, jangan sembarangan. Terbang, Bu. Perut naik ke atas. Lumayan, Bah. Coba kalau sekarang sedih. Aku sangat sedih.
Karena ternyata istriku tidak secantik yang aku harapkan. Kenapa itu sih kalimatnya? Kan sedih. Aduh. Coba sekarang meningkat lagi, Bah. Apa? Penjiwaannya nangis. Ya, terus Bah, terus Bah. Terus Bah, keluarkan Bah penjiwaan. Bagus Bah, terus Bah, keruk Bah. Iya. Tra. Ah, Bu. Ibu kenapa girang amat kayaknya? Ibu lagi nggodain Abah. Lagian Abah kepengen casting, pengen jadi bintang film. Abah mau casting, Bu? Iya. Ya Allah. Ibu kerjain aja udah. Mbak, Lagi acting ditinggalin sendirian kan malu sama orang. Wes lucu. Anda udah dengar dari Ibu. Katanya Abah lagi latihan acting ya? Iya. Mau casting? Pas banget, Mbak. Bener. Temen Andra dekat-dekat sini. Ada yang emang lagi buka open casting. Di sebelah situ, iya benar. Iya, bener. Sebelah situ, Mbak. Lagi nyari pemain. Peran utamanya lagi. Apa cocok ya kira-kira? Cocok. Tapi tar dulu, Mbak. Abah bisa acting? Bisa, Andra. Coba, Mbak. Andra yang tes. Kalau acting marah, Mbak. Kamu apa? Hah? Saya tidak terima kamu bicara seperti itu. Lagi-lagi. Acting sedih, Mbak. Aku tidak tahu harus bicara apa lagi kan. Aku sudah melakukan semuanya untuk kamu. Penonton Indonesia bakal nangis, Mbak. Acting seneng. Apa? Gue dapat duit. Acing! Oke, marah, Mbak. Hei, saya tidak ingin tahu, Man. Seneng, Mbak. Apa saja? Marah. Senang. Susah kayak gitu tuh. Apa ini, Vena? Cobain deh, Bu. Oh, makasih ya. Kalau Ibu suka, biar saya aja setiap hari yang bawain makanan untuk Ibu. Boleh. Isi, Bu. Ini sarapan buat Ibu. Kamu nggak lihat? Saya lagi apa? Kasih aja sana sama Obe. Maaf, tadi malam saya kecelakaan pas jalan mau ke kantor. Saya udah coba buat hubungin ibu, tapi HB ibu nggak aktif. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada alasan untuk tidak menyelesaikan laporan. Saya tunggu sampai sebelum makan siang. Bersen? Baik, Bu. Si Vena bilang kalau dia sama aku satu SMA. Tapi kenapa aku nggak ingat sama sekali ya? Kia, tolong ya pembekuan bulan ini. Aku minta getah. Oke. Ven, bentar deh. Kenapa ya? Kamu bilang sama aku, katanya kan kita satu SMA. Tapi kok aku nggak ingat kamu ya? Aduh, lagian tuh kamu nggak butuh cari tahu aku siapa. Karena sekalipun kamu tahu aku siapa, kamu pasti kaget. Thank you. Maksudnya apa sih? Kenapa dia so misterius gitu? Satu aja. Oh iya, ya Allah. Waalaikumsalam. Salam, Neng Balkis. Nasi uduknya satu ya? Oh iya, sebentar ya, Neng. Neng Balkis suka makan nasi uduk. Bu Aminah juga. Oh iya dong, saya emang dari sananya suka nasi uduk. Tapi yang paling enak nasi uduknya Bu Aminah. Emang bener nasi uduk Bu Aminah tuh nasi uduk yang paling hit di sini. Setuju. Oh iya Bu Aminah, dengar-dengar anaknya sekarang jadi sekretaris di perusahaan besar ya Bu? Ya, alhamdulillah, Neng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu bisa mengangkat harkat dan martabat keluarganya ya. Amin. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Neng Balkis, ada yang salah dengan ucapan saya. Enggak sih Bang, kayaknya Bu Aminah lagi ada masalah aja. Oh. Mama sama Bibi itu lagi bantuin Tante Maya buat masak arisan besok, sayang. Nah, terus yang nganterin Mama siapa? Kenapa Mama nggak telepon aku, terus biar aku anterin ya kan? Belum jadi mantu, makanya Mama nggak enak mau repotin kamu.
Yaelah, biasa aja kali, santai aja. Hei, kamu mikirin apa lagi? Aku tuh makin aneh deh sama anak baru itu. Kamu tau nggak, semenjak dia datang di kantor, sikapnya Bu Rizka tuh kayak jadi dingin gitu sama aku. Padahal kamu tahu kan, Bu Rizka tuh baiknya gimana sama aku dulu. Terus udah gitu yang lebih anehnya lagi ya, dia bilang sama aku kalau misalkan kita itu satu SMA. Terus aku tanya dong sama dia, kok aku nggak inget dia ya? Terus dia malah jawab sinis gini sama aku, kalau kamu tahu aku siapa nanti kamu kaget. Gitu, aneh banget kan? Ya udahlah, kamu gak usah pikirin itu. Lagi pula kan bulan besok kita akan menikah. Dan kamu akan menjadi istri aku yang sah. Nah, jadi aku pengen kamu itu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, kamu di rumah aja biar aku yang kerja. Tuh kan, itu lagi yang dibahas. Padahal kita sepakat loh, kalau misalkan aku jadi istri kamu, kan kamu gak larang aku buat kerja. Iya deh. Aku lupa lagi masak, sok bentar ya. Ya, gue. Nah, kayaknya udah mateng nih. Astagfirullahaladzim, sayang. Kamu tenang dulu. Kenapa aku jadi sial banget gini sih? Padahal besok kan aku mau tes make up buat nikahan kita. Sayang, udah kamu gak usah pikirin itu ya. Yang penting sekarang kamu pikirin kamu supaya cepat sembuh. Banyak istirahat makanya ya. Astagfirullahaladzim. Sayang. Kamu kenapa, ha? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya Allah, Kia. Ini kamu kenapa sih? Kok muka kamu kayaknya habis kena air panas ya? Aduh ya Allah, apa yang terjadi sih, Nak? Ayo kita duduk dulu yuk. Tante, jadi gini, tadi tuh Kia lagi masak sup di dapur. Nah terus Kia tuh kaget katanya ngeliat yang aneh-aneh gitu. Nah supnya tumpah, air supnya nyiprat ke mukanya Kia, Tante. Emang kamu lihat apa sih, Nak? Hah? Nggak tahu mah, kayak nggak jelas gitu. Dan tadi pas di rumah sakit, aku ngeliat makhluk serem yang merhatiin aku dari sudut. Kayaknya itu makhluk yang sama deh yang aku lihat di dapur. Terus kenapa kamu gak bilang sama aku? Aduh, sebenarnya tuh akhir-akhir ini aku tuh udah ngerasa aneh mah. Aku tuh kayak ngerasa ada yang ngelendotin kaki aku. Kaki aku tuh jadi berat, sakit. Terus udah kayak gitu juga aku sering banget denger suara cekikikan, sama beberapa kali aku ngerasa kayak diperhatiin. Itu namanya kamu ketempelan makhluk halus. Hah? Jangan-jangan pas kamu kesurupan gara-gara makhluk halus itu juga. Pokoknya kita harus ke rumah Kiai Abbas. Kiai Abbas pasti bisa menolong kamu, ya? Sayang, bener juga kata mama kamu. Mendingan kamu ke Kiai Abbas. Kali aja bener, kamu bisa disembuhin sama dia. Vena, kamu udah beres-beres. Jangan tinggalkan ibu. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Nak. Bu, aku tuh capek jadi anak ibu. Aku capek hidup gembel, hidup susah kayak gini, dan setiap hari tuh aku sial karena ibu. Nah, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan umatnya. Kalau kamu merasakan kehidupan ini susah, sulit, itu tandanya Allah sayang sama kamu. Allah sedang menguji kamu, Nak. Bu, emang pernah Allah sayang sama aku? Allah nggak pernah sayang sama aku. Kalau Allah sayang sama aku ya, aku tuh hidupnya nggak gembel kayak gini, nggak susah kayak gini. Dan aku ini cantik.
Astagfirullahaladzim, nak. Buat apa muka kamu cantik kalau hatimu busuk? Aku nggak peduli ya, Bu. Sama sekali aku nggak peduli. Lagian ya, aku bisa ngatur diri aku lebih baik lagi. Nggak kayak Ibu. Tetap kayak gini, Ibu tetap gembel. Dan Ibu tuh nggak berguna. Jadi mending sekarang Ibu pergi. La ilaha illallah. Aku mau pergi. Fena istighfar, Udah istighfar. pergi. Kamu udah istighfar. Fena istighfar. La ilaha illallah, istighfar. Istighfar, Fena. Bagus, bagus. Satu persatu, anak manusia udah mulai berani ngelawan orang tuanya. Sebentar lagi, segala keinginan aku bakal terwujud. Jadi aku nggak boleh berhenti dan aku nggak boleh nyerah. Bu, Ibu udah mau meeting ya? Yuk, saya udah siap. Gimana saya mau meeting? Dengan muka kamu kayak badut begini, saya malu dengan klien saya. Mulai hari ini, kamu di kantor ngurusin dokumen aja. Biar nanti kalau ada schedule meeting dengan klien, saya pergi sama si Fena. Iya, Bu. Ya ampun Kia, mukanya kenapa? Tapi salut juga ya, lo berani ke kantor dengan muka lo yang kayak gitu. Mantap. Itu Vena yang... Maaf, saya harus ngambil, ada berkas yang ketinggalan di mobil. Ya sudah, saya tunggu. Ya Allah. Mbak. Aduh, Mbak nggak kenapa-napa kan, Mbak? Yuk, ayo Mbak, saya bantuin diri, Mbak. Mbaknya nggak kenapa-napa kan? Hah? Apa ada yang luka? Ya, alhamdulillah nggak kenapa-napa sih. Cuman agak shock aja. Dan kaki aku kayak keseleo deh, sakit banget. Mbak, begini Mbak, saya kan ada meeting penting nih Mbak, jadi nggak bisa saya tinggalin. Jadi gini aja ya Mbak ya, Mbak saya kasih kartu nama, nanti kalau Mbak kenapa-napa silakan hubungin saya. Ini ada nomornya ya. Maafin ya Mbak ya, saya belum bisa bantu Mbak ke rumah sakit sekarang ya. Maaf ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya Mbak ya. Maaf banget sekali lagi Mbak ya. Makasih Mbak. Aduh Ki, kalau mau nikah kok malah kena musibah kayak gini sih? Iya kok bisa sih? Kesiram air panas sendiri. Aneh banget deh. Gak tahu gue. Tapi tuh sebenarnya ada yang aneh, guys. Aneh? Lo berdua percaya gak kalau gue ketemu sama Vena? Vena? Vena yang mana sih? Vena yang dekil itu? Yang satu SMA sama kita? Iya bener yang itu. Dan lo tau gak sih sekarang itu Vena tuh berubah banget. Pokoknya drastis deh, kayak jadi lebih cantik. Pokoknya beda banget sama pas dulu SMA. Vena yang mana sih? Duh, masih bingung gue. Oh, Vena yang kita bully waktu SMA itu? Dia orang aneh dasar. Udah apaan sih kalian tuh ya? Itu foto ya? Ambil. Siniin buku lo, gue mau lihat. Sayang. Loh, ini apaan sih lo? Lihat nih foto lo,
Ki. Kenapa muka gue lo coret-coret? Lo mau cari ribut sama kita? Orang aneh. Lo naksir sama Revan ya? Lo mimpi mau jadi kayak Kia? Kasian banget sih lo. Masa sih? Lo ada fotonya nggak? Coba dong gue lihat. Aduh beneran, foto ya? Gue nggak ada. Tapi pokoknya intinya dia tuh berubah banget, jadi cantik banget. Gue aja tuh sampai nggak ngenalin dia. Lo kalau ketemu bakal kaget deh, kayak gue. Ya terus masalahnya apa? Mau dia cantik kek, mau apa kek, apa hubungannya coba? Ya emang nggak ada hubungannya sih sama dia berubah atau dia makin cantik. Tapi, aduh, dia itu pokoknya sekarang udah ngerebut semua pekerjaan gue. Kayaknya dia pengen balas dendam deh sama gue. Hah? Mau balas dendam sama lo? Yang ada dia kali yang mau balas dendam sama kita. Kan kita yang suka ngebully dia waktu SMA. Iya, bener-bener tuh. Ya Kamu juga harus ya. hati-hati noh. Dia kan sirik banget sama lu dari dulu. Lu kan cantik, kaya, dan yang paling utama, itu kan dia suka banget sama si Revan, ya kan? Kia. Gue udah berhasil merebut pekerjaan dan karir lo. Jadi sekarang waktunya gue merebut Revan dari lo. Nak, Ibu tuh ngapain sih masuk-masuk sini? Siapa lagi yang nyuruh ibu masuk ke sini? Ini apa? Udah jangan bawel. Kenapa sih kepo banget? Nak, kamu jangan minta kecantikan pada yang salah. Jangan minta lebih banyak lagi, bahaya. Dan ibu juga jangan bawel. Jangan ribet. Emang ini nih, wanita tuanya emang bener-bener ngeribetin ya. Ya Allah, udah. Mendingan ibu ikut Vena, biar ibu gak banyak. Astagfirullahaladzim. Vena! Berisik banget sih nih. Allah, Vena, jangan lakukan ibu seperti ini, nak. Kamu itu jadi anak durhaka. Kamu dosa, nak, dosa. Ya Allah. Aku nggak peduli mau aku durhaka atau nggak peduli. Lagian ya, kalau dipikir-pikir, ibu itu nggak ada gunanya. Dan lebih baik ibu tuh mati aja. Ya Allah. Ibu udah berisik. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan sih, Vena. Ya Allah, ini nggak bisa dibiarin. Tapi lebih baik aku selamatin Bu Aminah dulu dari sana. Oh, astagfirullahaladzim. Siapa tuh? Siapa tuh? Gak ada apa-apa. Bu. Ingat ya, jangan macem-macem dan jangan berisik. Demen banget sih bikin orang kampung heboh. Bos. Susah banget nyingkirin wanita tua itu. Lanjut lagi deh. Peletlah laki-laki ini untukku. Namanya Revan Adriano
binti Mustafa Indra, lahir 14 Februari 1992. Berikan aku tumbal, akan aku laksanakan perintah. Tumbal? Oh, iya, aku bakal ngasih apa aja yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, asal Revan benar-benar jadi milikku. Bu Aminah, ini Balkis, Bu. Ya Allah, Bu. Ini kenapa sampai ditali-tali kayak gini? Ya Allah, Vena, tega banget. Ayo, Bu. Bismillah. Ya Allah. Bu, sekarang saya antar ke rumah Rukia ya, Bu. Kita minta perlindungan dari kejahatannya Vena. Tidak, Neng. Neng pergi aja, Neng. Pergi ke sana, Neng sendiri. Ibu tidak mau meninggalkan anak ibu dalam keadaan durhaka. Itu bahaya, Neng. Bahaya. Ya Allah, Bu. Perbuatan Vena ini udah di luar akal, Bu. Dia benar-benar keterlaluan. Masa tega-teganya dia ngingkat ibu di tempat kayak gini. Ya Allah. Ayo, Bu. Sekarang kita ke rumah Rukiah ya. Kita menemui Pak Kiai Abbas. Ayo, Bu. Bismillah. Neng. Ada aja ya. Apa ikut campur urusan gue? Kalau lo berani ikut campur sama urusan gue, habis lo sama gue. Istighfar, Vena. Vena. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, makhluk apa tadi? Kenapa makhluk itu ada di sekitar sini? Atau jangan-jangan sikap Vena yang keterlaluan terhadap ibunya itu pengaruh dari makhluk itu? Aku harus minta bantuan Pak Kiai Abbas untuk menyadarkan Vena. Gue mau ngingetin lo juga. Mendingan mulai sekarang, lo jauh-jauh dari hidup Raya. Ya? Kecuali kalau misalnya lo mau sama kayak temen lo yang anak mama itu. Siapa namanya? Andra. Sebenarnya mau kamu apa sih? Saya nggak ada urusan sama kamu. Oh iya emang benar. Lo emang gak ada urusan sama gue. Cuman masalahnya, gue selalu berurusan dengan orang-orang terdekatnya Raya. Termasuk lo. Jadi gue minta sama lo, jangan pernah ikut campur urusan gue. Terutama ngusik semua pengikut gue. Kecuali lo mau jadi pengikut gue. Wallahi wa rasulihi. Saya nggak akan pernah menyesal kalau untuk berjihad memusnahkan iblis seperti kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Oh my darling, oh my darling, oh my darling sekarang. Waduh, siapa tuh tidur di jalanan? Oh, gua tahu nih, habis demo kali kecapean. Gila bener, tidur di jalanan. Gua bangunin dah. Mbak.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Neng Balkis. Kenapa nih di sini nih? Aduh, Neng Balkis. Tolong! 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 Ya Allah, Neng Balkis. Apa yang terjadi, Neng? Ya Allah, Neng Balkis. Apa yang terjadi nih, ya? Aduh. Tolong! Tolong! Aduh! Astagfirullahaladzim, Vena! Itu cewek sialan juga pasti bakal ngadu tuh ke orang-orang. Awas ya Bu ya, kalau sampai Ibu juga ngadu. Bakal Vena jadiin tumbal ke jin kafir Vena. Aduh, Vena, kamu jangan begitu, nak. Ini ibumu, nak. Maafin ibu, nak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Vena, tolong, nak. Jangan perlakukan ibu seperti ini, nak. Ini ibumu, nak. Ibu minta maaf, nak. Kamu minta cuti dari perusahaan ini. Kamu pikir ini perusahaan nenek moyang kamu? Maaf Bu, tapi emang nggak mungkin Bu saya kerja dengan keadaan kayak gini. Seenggaknya sampai muka dan tangan kaki saya sembuh Bu. Baik, saya akan kasih kamu nggak usah kerja. Selamanya. Ngerti kamu? Maksud Ibu? Kamu saya pecat dari perusahaan ini. Tapi apa alasan Ibu pecat saya? Saya selama ini kerja dengan baik sama Ibu 3 tahun. Dan saya juga kan punya hak untuk ngajuin cuti, Bu. Apalagi keadaan saya lagi nggak memungkinkan kayak gini. Dan saya hanya membutuhkan satu sekarang. Dan itu Vena, bukannya kamu. Sekarang juga, angkat berkas-berkas kamu dan pergi dari kantor saya. Cepat sana keluar! Baik, Bu. Puas kamu bikin saya keluar dari sini? Bisa sopan gak sih masuk ke ruangan orang? Santai aja, Kia. Karena ini cuma baru permulaan dari gue. Apa yang lo punya, yang lo milikin, itu bakal jadi milik gue. Lagian, baru pekerjaan kan yang hilang? Vena, maksud kamu apa sih? Kenapa? Aku salah apa sama kamu? Talk to my hand. Alhamdulillah. Kamu sudah sadarkan diri, Bagus. Pak Kiai, Bang Gatot. Ada apa ini? Neng Balkis udah sembuh kembali. Alhamdulillah ya. Tapi Neng Balkis kenapa semalam tidur di jalanan, ha? Kenapa? Nanti dulu. Apa dia tidur di jalanan? Pak Kiai. Ya Allah. Semalam Bu Aminah. Pak Kiai. Siapa tuh Bu Aminah? Pak Kiai. Apa Pak Kiai bisa menemani saya ke rumah Bu Aminah? Ada masalah apa dengan Ibu Aminah? Saya merasa ada sesuatu yang nggak beres di rumahnya. Dan tadi malam saya diserang Bara. Astagfirullahaladzim. Gatot? Iya Pak Kiai. Temani saya. Kita segera ke sana. Iya Pak Kiai. Saya ikut Pak Kiai. Ikut dong. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aminah, kami datang ke sini karena mendapat laporan dari Balkis bahwa ibu mendapat perlakuan tidak baik dari anak ibu. Benarkah itu? Tidak, Pak Kiai. Saya baik-baik saja. Bu Aminah, saya semalam lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bu Aminah itu diikat di halaman rumah oleh anak kandung ibu sendiri. Kok sekarang Bu Aminah nggak mengakui itu sih? Astagfirullahaladzim. Bu, ini udah melampaui batas, keterlaluan. Ibu harus melaporkan si Vena kepada pihak yang berwajib. Bu Aminah, mengapa ibu tega membiarkan anak ibu melakukan ibu seperti itu? Pak Kiai,
Saya merasa bersalah pada anak saya, Pak. Saya tidak bisa memberikan kebutuhan apa yang dia inginkan. Dia sekarang marah besar pada saya. Dan saya sadar itu. Kalau dia marah pada saya terima. Dan insya Allah, suatu saat dia akan kembali ke jalan yang benar. Kalau dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Saya yakin itu, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Ya, si ibu. Oh. Aku yang salah apa gerak saya yang geser ya? Kenapa, Tia? Ya! Apa sih nabrak-nabrak? Wah, ada apa nih? Kaget, saya yang kaget. Anak saya kesurupan. Kesurupan? Waduh. Aduh. Udah, Bu. Kalau begitu sekarang kita hubung ke Abbas. Ayo, Bu. Ayo. Bang, Ustaz Ryan, tolong ini, anak ibu ini kesurupan. Astagfirullahaladzim. Tolong anak saya kesurupan. Astagfirullahaladzim. Mbak, tenang, Mbak. Hei jin kafir, siapa yang menyuruhmu mengganggu wanita ini? Aku di sini untuk membunuh dia. Dia tumbalku. Nah, kemarin tuh pas aku ketemu sama kamu itu, aku kayak ngerasa gimana gitu, aku kayak langsung jatuh cinta aja sama kamu. Loh, emangnya kamu nggak punya pacar? Sebenarnya sih malah aku udah punya calon istri dan bulan besok aku seharusnya menikah. Tapi ya bisalah aku pertimbangin lagi. Kalau boleh tahu emangnya kenapa? Soalnya menurut aku tuh calon istri aku itu kurang ideal buat aku. Nah, yang ideal itu adalah kamu. Kamu jadi calon istri aku, ya. Berhasil. Aku berhasil. Berhasil naklukin hatinya Revan. Selamat tinggal ya, Kia. Gak usah sedih, karena kamu akan segera mati menjadi tumbal jin kafirku. Ya Allah, ya Rob. Tolonglah hamba-Mu ya Allah. Vena, Engkau bimbing ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, ya Rob. Aku bunuh kalian semua. Mari kita bantu deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati
Ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Kia, bangunlah, bangun sayang. Ini mama Kia. Alhamdulillah, ya Allah. Ini mama, ini mama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, lebih baik kita bawa anak ibu sekarang ke dalam ya. Iya, Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini akhir dari kemusyrikan kamu, nak. Loh, lu bukannya cewek yang kemarin nih? Kamu kenapa, Revan? Tar. Gue bingung nih, tiba-tiba gue ada di sini, terus lagi makan bareng sama lu, terus tuh barusan gue pegang tangan lu. Sialan, pengaruh peletnya hilang lagi. Ya udah kalau gitu gue permisi dulu. Loh, kamu kenapa ninggalin aku kayak gitu aja? Revan? Lo ngapain di sini? Gue juga nggak tahu gue tiba-tiba ada di sini. Kayaknya gue kenal sama lo. Lo Vena kan? Ternyata Kia bener. Lo berubah drastis. Revan, lo lupa sama dia. Dia Vena, Van. Dia tuh cewek dekil yang diam-diam jadi penggemar rahasia lo. Yang diam-diam suka motoin lo, suka simpen-simpen foto lo. Oh, jadi lu Vena yang udah bikin Kia dipecat dari kantornya? Lo gak berniat buat ngerebut Revan kan? Percuma, gak akan berhasil. Kecuali lo pakai pelet. Lu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ya kali gue zaman sekarang pakai pelet, gak mungkin lah. Terus gue harus percaya sama lo. Udah lah. Udah mendingan cabut aja yuk. Dan lo juga, Sally. Lo harus dapat ganjarannya. Van, lo lagi ngapain sih pakai nemuin dia segala? Aduh, gue juga nggak tahu tiba-tiba tuh gue udah ada di situ. Nih ya, yang gue inget itu cuman pas dia nelpon gue, udah itu doang. Habis itu udah, gue nggak sadar sama sekali. Kayaknya bener nih, lo dipelet sama dia tadi, Van. Nggak tahu lah gue, pusing. Ya Allah, gue harus jemput Kia. Gue udah janjian dari sejam yang lalu sama dia. Ya udah kalau gitu gue tinggal ya, sorry banget nih. Ya. Van, terus gue harus percaya gitu sama omongan lo. Gue harus telepon Kia nih. Aduh Kia. Pokoknya gue harus selidikin. Lepasin! Lepasin! Ibu! Bu! Aduh, Laila, apa nak? Ibu mau buang sajian aku ya? Ajar ya! Keterlaluan kamu. Bisa nggak? Gak usah ikut campur urusan aku tuh, bisa nggak? Kenapa sih, Bu? Udah nggak butuh ibu lagi ya? Repotin! Cukup, Vena. Udah, ayo! Cukup, Vena. Vena. Allah Akbar, Vena. Allah Akbar, Vena. Vena
Ini ibu kamu, nak. Bu, mulai detik ini juga, kita itu gak ada hubungan apa-apa lagi. Karena wanita tua kayak ibu ini, itu gak berguna. Dan membawa sial. Oh, karena ibu ini gak berguna, lebih baik tuh ibu mati aja tau gak? Ya Allah, ya Rabb. Ampunkanlah hamba-Mu yang tidak bisa mendidik anak hamba, ya Allah. Ampunkanlah hamba, ya Allah. Kalau hamba boleh memohon padamu, ya Allah. Laknatlah dia, ya Allah. Laknatlah dia, ya Allah. Ya Allah. Dasar wanita tua gak berguna. Gue gak percaya, Ki. Sally ninggalin kita secepat ini. Ya. Ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Kemana aja kamu? Semalaman aku tungguin kabar dari kamu. Sally meninggal, Van. Maafin aku. Sebenarnya aku nggak enak ngomongin sama kamu. Tapi aku mau pernikahan kita dibatalkan. Oh, gila ya? Pernikahan lo itu sebulan lagi, Van. Undangan juga lo sebar kan udah? Kenapa lo tiba-tiba ngebatalin gitu aja? Kenapa? Apa alasan kamu? Karena aku lebih mencintai perempuan lain dibanding kamu. Lo bener-bener gila ya? Lo emang udah gak punya otak, Van. Lo gak mikirin perasaannya Kia. Apa perempuan itu Vena? Maafin aku, Kia. Maafin aku. Ki, kenapa lo diem aja, Ki? Kenapa lo gak ngejar Revan? Kenapa lo gak merjuangin? Lo gak nanyain ke dia kenapa semuanya dibatalin? Vena bilang sama gue, dia bakal ambil semua yang gue punya. Terus, lo nyerah gitu aja? Jagain Kia ya. Aku pergi sebentar. Saya yakin sekali proyek ini akan booming nantinya. Iya, Bu. Dan besok tolong kamu atur dan janji untuk Oh iya, itu pasti saya. Lo ya, lo jangan pernah ganggu hidupnya Kia. Siapa kamu ini? Gini. Ini tuh masih di daerah kantor gue. Jadi tolong editnya dipakai sedikit aja. Sedikit aja. Lo tuh mau ikut campur urusan gue? Yakin? Oh, atau lo mau ikut campur dan berakhir seperti Sally? Oh, jangan-jangan lo yang udah bunuh Sally ya? Security. Gue yang akan bunuh lo. Security. Siap, Bu. Ih, kamu bawa perempuan ini. Enggak, Bu. Dia udah pakai ilmu hitam untuk ngancurin hidupnya Kia. Jelasin, Pak. Bisa nggak sih nggak kampungan sedikit? Maaf Bu, maaf. Jadi dia ini tuh nih ya sahabatnya Kia dan memang semenjak SMA mereka itu sirik sama saya Bu dan mungkin ini adalah salah satu cara dia untuk menghancurkan karir saya. Lepasin, Pak. Biar saya bunuh orang ini, Pak. Dia yang udah ngancurin hidup saya, Pak. Lepasin. Keluar dong.
Vena, kenapa dia? Enggak Bu, emang dia biasa waktu SMA tuh sering kayak gini asma. Pak, bawa Pak, tolong dibantu. Angkat Pak, ayo cepat. Siap, Bu. Tapi kok dia pingsan begitu, Vena? Iya dia emang biasa pingsan Bu waktu SMA. Jadi ini udah biasa, tenang aja Bu. Datanglah. Aku butuh bantuanmu malam ini. Datanglah. Aku butuh bantuanmu malam ini. Aku ingin Revan menutup matanya untuk wanita lain. Hanya ada aku. Hanya aku wanita yang ada di dunia dia. Berikan aku tumbal lain. Wanita sial itu dilindungi oleh orang suci. Aku tidak bisa menyentuhnya lagi. Ambil saja ibuku sebagai tumbalnya. Toh dia juga wanita tua yang gak berguna. Ambil saja dia. Ya Allah, itu kan Bu Aminah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Bu Aminah, Ibu kenapa tidur di sini? Neng Balkis. Enggak, Neng. Enggak, Neng. Ibu cuma... Ibu cuma... apa, Neng? Udah Ibu nggak usah nutupin apa-apa dari saya. Ibu pasti diusir sama Vena kan? Ibu sekarang mending ikut saya ke rumah Rukiah. Insya Allah di sana lebih aman, Bu. Enggak, Neng. Ibu di sini aja. Ibu yakin Vena akan sadar. Saya takut kalau Ibu tidur di sini nanti kenapa-napa. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Bu Aminah! Dia adalah tumbalku. Istighfar, Bu! Termasuk kau. Tidak ada satu pun yang bisa bertahan. Dra, Yan, ini sebenarnya kita mau kemana sih? Kita mau ke rumahnya Mbak Kia, Lu. Yang waktu itu kita sempat ke rumahnya waktu dia kesurupan. Terus dia kerasukan lagi gitu? Iya, jadi gini, Pak Kiai itu minta tolong Andra sama Ryan ke rumah Mbak Kia karena Pak Kiai itu punya firasat buruk sama dia. Ini kita masuk nih, Rey. Iya, udah. Yuk. Bakis, kenapa? Kalau kalian bantu Bu Aminah, Jin Kafir itu mau bikin dia sebagai tumbal. Rey, seperti yang dulu dibawa ke kunci. Sini yang merasuki Mbak Kia kemarin. Iya, Dra. Hei, Jin Kafir! Kenapa kau mengganggu orang-orang tidak bersalah? Keluarlah! Pergilah! Atau akan kumusnahkan kau dengan izin Allah. Keluar! Pergilah!
Pernah terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Inna Allaha sayubtilu. Inna Allaha la yusbihu 'amala al-mufsidin. Wa yuhibbu Allahu bi-kalimatihi wa law kariha al-mujrimun. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahu Akbar. Rey, apa ini semua ada hubungannya sama jin yang sudah merasuki Mbak Kia? Sepertinya, Dra. Kita harus cari tahu. Lulu, Balkis, tolong kalian bantu bawa Bu Aminah ke rumah Rukiah ya. Saya sama Andra mau ke rumahnya Mbak Kia. Hati-hati ya. Ayo. Mari. Berikan sajenku. Sajen. Han, besok kita ketemu lagi ya. Aku ada urusan. Assalamualaikum Pak Kiai. Tolonglah saya Pak Kiai. Anak saya Vena sudah bersekutu dengan iblis Pak Kiai. Saya takut Pak, tolong. Ibu, emangnya apa yang udah anak ibu lakukan, Bu? Siapa kamu? Sebutkan keinginan. Aku ingin cantik. Aku ingin semuanya miliki sama Gia. Gampang. Vena, di mana nak? Kamu di mana? Vena! Ya Allah. Bangun nak. Katanya kamu mau melamar pekerjaan. Apaan sih, Bu? Berisik banget, ah. Vena? Kamu? Kamu Vena? Apaan sih, Bu? Ini aku Vena lah. Emang kenapa sama mukaku? Hah? Mukaku tambah jelek ya, Bu? Akhirnya iblis itu bisa menepati janjinya untuk membuat aku cantik dalam waktu semalam. Pasti dia juga bisa membantu aku untuk merenggut semua yang Kia miliki kalau aku mengabdi padanya. Jangan kau lakukan hal-hal yang melanggar agama. Nah, nanti Allah murka. Bu, lagian Allah juga udah lupa sama aku dari aku lahir. Tolonglah Pak Kiai. Bantu saya ini untuk mengembalikan anak hamba ke jalan yang benar. Jalan yang diridhoi sama Allah. Tolong Pak. Pokoknya semuanya itu berjalan sangat aneh, Mas. Belum lagi si Kia diteror sama makhluk halus itu. Dan sekarang tiba-tiba calon suaminya itu membatalkan acara pernikahan.
Saya yakin pasti ini ada yang guna-guna Kia supaya hidup Kia itu hancur, Mas. Astagfirullahaladzim. Bu, sebenarnya memang segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Takdir manusia itu sudah ditulis oleh Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tapi tetap Allah yang menentukan. Betul, Bu. Yang terpenting sekarang kondisi Mbak Kia jangan sampai hati dan jiwanya kosong. Karena jin kafir itu akan mudah masuk ketika jiwa dan hati kita kosong. Mas, di sana, Mas. Itu suara Mbak Kia? Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo kita ke sana. Mereka harus disingkirkan. Mereka sangat kuat. Berikan saya saja. Berikan juga saya tumbal. Aku sudah menyerahkan ibu aku sebagai tumbal, apa lagi? Dilindungi oleh mereka. Bunuh Kia. Dia yang pantas dan sangat pantas jadi tumbal. Aku akan bantu kamu. Pokoknya malam ini Kia harus mati. Harus mati. Iya. Ini mati hidup begini ya? Iya. Mbak Kia. Ya, Rek. Ini mah namanya udah kerasukan nih. Mbak Kia, istighfar Mbak Kia. Mbak Kia. Mbak, istighfar ya, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin Vena belum pulang, Bu. Pak Kiai, ini gimana Pak Kiai? Verna ada di dalam. Dia sedang mengadakan ritual untuk membantu jinnya berbuat kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Pasti dia nggak jauh nih. Pasti di sekitar sini. Iya, Dok. Mbak Kia! Mbak Kia! Hei jin kafir! Keluar kau dari dalam tubuh wanita ini. Ukhruj! Bentar. Ayo gue pegangin deh. Lo baca ya. Andra! Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun tuwalliha fastabiqul khairat. Aina Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya'lamu ma fi وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Hei jin kafir, katakanlah, Kul Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu wa asyhadu Subhanallah. Kia,
Ya Allah. Kia, bangun Kia. Hei, aku udah gak jagain kamu makan, kamu sekarang kayak gini, maafin aku ya. Mama, kamu gak apa-apa kan sayang? Astagfirullahaladzim. Vena, hentikanlah menyakiti hati orang-orang demi ambisi kamu. Pergi kalian! Sebentar lagi aku bakal dapetin apa yang aku mau, jadi kalian tuh pergi! Ibu juga! Ngapain sih, Bu? Allahumma birabbil falaq min syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takdir itu sedih. Jalani takdirmu dengan sabar dan tawakal. Insya Allah akan mengabulkan segala permohonan. Revan, kamu akan jadi milikku. Kamu akan jadi milikku selamanya, Revan. Dan Kia akan mati. Astagfirullahaladzim. Ibu, Vena harus pelan-pelan menerima kenyataan ini. Ibu harus senantiasa mendampinginya dan berdoa kepada Allah untuk keselamatan Vena ini. Revan milikku selamanya. Istighfar. Alhamdulillah Abah nggak apa-apa. Tadi Abah cerita sama saya, Abah itu cuman kesel sama Andra. Katanya habis dikerjain. Emang dikerjain apa sih Indra? Ya Allah, Bah. Andra kan udah minta maaf. Jadi gini, Rey. Kemarin kan ada teman gue yang tinggal deket sini. Lagi open casting. Dia mau bikin film. Nah, Abah ikutan. Tapi masalahnya film yang dibikin tuh dokumenter flora fauna. Bagaimana seorang kambing melahirkan. Ya, Abah ikutan casting. Ya gue ajarin suara kambing bagaimana. Gila lo, Ndra. Kalau mau ngajak casting, lihat dong komposisi badannya. Cari hewan yang cocok, jangan kambing. Udanil kan ada, gajah ada. Maaf, Bang. Iya, maaf. Maafin, Bang. Ya wes, Dra, jadi sekarang mau diapain? Tuh si Abah ngambek aja dari kemarin, meneng baik. Jadi gini deh, Andra minta maaf, Bah. Andra rela deh ngelakuin apa aja buat Abah. Pengatot juga tuh. Iya, saya juga mau deh apa aja yang penting Abah bayar lagi gitu. Kalau gitu Balkis dulu ada ide nggak diapain? Kayak diapain ya, Bah? Dikelitikin aja nih, Bah, sampai nangis. Mulutnya Andra diselepet aja, Bah. Pakai karet gelang. Itu mah dendam pribadi, Bah. Itu boleh, tapi Abah juga mau hukum mereka ngikutin suara binatang. Ya? Ulang tuh kemarin Abah yang begitu. Iya, sekarang kamu sama Gatot. Boleh. Suara kucing. Nyau. Suara kambing. Meh. Suara jangkrik. Suara kodok. Suara gajah. Weh. Suara kuda. Kodok sama kuda pacaran. Abah ada aja. Susah kan? Makanya. Ya, ada kodok sama kuda pacaran. Makanya jangan, udah nggak boleh berhenti. Nih sekarang, suara kambing. Meh. Suara ayam. Kukuruyuk. Kambing sama ayam sekarang lagi debat. Kukuruyuk. Apaan sih, Pak? Makanya jangan menghukum orang, jangan ngerjain orang tua. Kan dikerjain juga nggak mau.
Udah Abah nggak apa-apa. Abah acting doang barusan. Abah seneng kita bisa ngumpul di sini. Mudah-mudahan kita sering ngumpul kayak begini ya. Sekarang Abah mau traktir kalian makan. Gitu dong, Bang. Insya Allah Abah yang bayarin, tapi uangnya kumpulin dulu ya. Ya, bohong.